Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnamasari, saya semester 7 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi lintas budaya. Nah, apa sih itu komunikasi lintas budaya? Nah, yang pertama, komunikasi lintas budaya ini adalah komunikasi yang melibatkan eh, dua kebudayaan yang berbeda yang tujuannya untuk saling mempengaruhi sesama lain. Selain budaya, juga terdapat bahasa. Komunikasi lintas budaya juga berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan juga budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Nah, hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan juga pola pikir yang berbeda dari negara-negara lain. Nah, fungsi komunikasi lintas budaya apa sih? Nah, fungsinya yaitu menyatukan identitas diri. Nah, yang kedua itu ada integrasi sosial, yaitu menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, dan juga namun tetap mengakui suatu perbedaan yang dimiliki. Nah, yang kedua itu ada integrasi sosial, yaitu menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, dan juga namun tetap mengakui suatu perbedaan yang dimiliki. Nah, jadi fungsinya itu budaya Indonesia juga diakui orang Jepang, dan juga orang Jepang juga mengakui budaya Indonesia. Jadi mereka itu mengakui adanya perbedaan dari kedua budaya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu pengawasan. Nah, apa sih pengawasan? Jadi pengawasan ini berfungsi sebagai dua kebudayaan berbeda yang berfungsi untuk mengawasi kesesuaian antara perilaku dan juga nilai budaya dari dua kebudayaan dua negara yang berbeda tadi. Nah, yaitu yang ketiga, menambah pengetahuan atau menambah wawasan apa yang belum kita ketahui tentang budaya Jepang. Nah, dengan lintas budaya kita juga akan mengerti bagaimana budaya Jepang, dan juga begitu juga orang Jepang akan mengerti budaya Indonesia. Nah, lalu ada tujuannya. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya mengubah sikap. Nah, pikiran positif. Nah, yang kedua itu mengubah opini atau pandangan kita. Nah, yang kita beropini misal Jepang ini kejam karena pernah menjajah Indonesia. Jadi mungkin budayanya kok seperti ini, kok seperti ini, dan seperti ini. Nah, jadi dengan komunikasi lintas budaya ini kita diberi pemahaman bahwasanya setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda, sama seperti budaya Jepang. Mungkin dari pakaian, dari cara makan atau cara duduk itu sama-sama berbeda. Jadi kita mengubah pandangan kita yang tadinya negatif, buruk terhadap mereka menjadi positif, dan juga kita mengerti bahwasanya oh, seperti ini budaya mereka. Nah, lalu itu ada mengubah perilaku, sama juga bagaimana perilaku kita ke mereka, juga perilaku mereka ke kita. Jadi tidak bisa semena-mena, tidak bisa perilaku mereka dibawa ke negara kita sama dengan apa yang mereka lakukan, tidak bisa, karena setiap negara harus mempunyai perbedaan masing-masing dan juga saling menghargai perbedaan itu. Nah, tentunya dalam komunikasi lintas budaya ini ada hambatan dan hambatannya. Nah, yang pertama itu ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat mempengaruhi secara positif dan negatif. Nah, sedangkan yang kedua itu faktor ekologis, berkaitan dengan kekuatan eksternal yang mempengaruhi dua kebudayaan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah faktor mekanis dan berkaitan dengan teknologi atau media yang digunakan untuk komunikasi. Nah, sebagai contoh seperti budaya Indonesia biasanya kalau berjabat tangan itu menggunakan tangan satu. Nah, atau selamat datang itu dia juga berjabat tangan. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu dia menggunakan seperti ini. Nah, itu untuk menandakan bahwasanya selamat datang. Nah, dua itu saja sudah melambangkan bahwasanya perbedaan budaya. Juga dengan cara berpakaian, karena kalau Indonesia itu khas dengan baju mereka adat masing-masing, sedangkan kalau budaya Jepang itu menggunakan kimono. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang saya lintas budaya yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Purnamasari. Bila ada salah saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.